Woi Dit, bangun Dit, tapi kamu berisik banget. Dit, Apaan sih Gus? Bilang gua, emang udah jam berapa ini? coba cek HP kamu dulu tuh, alarmnya udah nyala. Sabar apa? Apaan sih bos? Woi Dodit, kan udah jadi tugas kita jadi reporter. Kamu mau kerajinan Gus? Udah Dit, mending kita siap-siap dulu untuk ke perpustakaan untuk nyari tentang Kongres Pemuda, biar bikin videonya gak asal. Nggak ada ya. Dah, lihat deh, filter baru jadi bikin aku kayak idol Korea gak sih? Mana coba lihat. Nih. Menurut aku sih itu lebih kayak idol tahu ya. Ah elah. Nih, Paulus ngechat. Ayo segera buat reportase terkait Kongres Perempuan, ajak Indah juga. Aduh Pak Bos, kebiasaan, kita kan belum ada persiapan. Aku ada ide. Gimana kalau misalkan nanti kita tag videonya pakai baju kebaya, biar ada face jadul-jadulnya gitu. Boleh deh yuk, nanti kita cari kebaya yang cantik, lucu, elegan gitu ya. Iya betul. Ntar aku booking dulu ya. Oke. Ini aja nggak sih bagus? Iya benar-benar. Tapi ini kita ambilnya kapan deh? Lusa kok. Nanti kita datang ke butiknya langsung ya. Oke, nggak sabar deh pakai kebaya. Pasti nanti jadi cantik, lucu, imut. Dit, buruan Dit, kita harus bikin reportase tentang Kongres Pemuda biar tidak asal bikinnya. Ya, tapi nggak usah perpus kan internet. Bos gak suka kalau kita cuma nyari dari Wikipedia. Kayak juga. Nah, ini kayaknya Dit. Ini Dit, buku Kongres Pemuda 1 dan 2. Gus, tebel banget tuh buku. Ini reportase apa skripsi? Dengar ini Dit, ini penting Kongres Pemuda itu tempat lahirnya Sumpah Pemuda. Pada tanggal 28 Oktober 1928, para pemuda berkumpul dari berbagai organisasi. Mereka sepakat tentang satu nusa, satu bangsa, dan satu bahasa Indonesia. Itu yang suka, itu Kongres Pemuda 2 ya? Iya itu Dit. Dit, gantian sih kamu yang nyari informasi tentang Kongres Pemudanya. Ya udah nih, terus ayo bilang kamera. Dit, udah dapet belum informasi tentang Kongres Pemuda 1 dan 2 nya? Belum semuanya Gus. Tapi berat banget nih buku. Ya udah saya aja yang nyari informasinya. Ini kameranya. Dit, kamu ngerasa perpusnya berubah gak sih? Iya Gus. Ini kayak perpus zaman dulu banget ya. Masih aja hilang. Iya ya. Akhirnya sampai juga. Ayo kita kan tutup.
Kamu juga. Udah lanjut pergi. Perhatian kepada seluruh pemuda dan perwakilan organisasi kepemudaan. Dengan ini, kami umumkan bahwa Kongres Pemuda akan segera dilaksanakan. Kembali lagi bersama saya Sita Cara dan saya Paula Salimafila di Selfie Studio yang akan menghadirkan informasi sejarah dan peristiwa penting bangsa Indonesia. Pemirsa, pada kesempatan kali ini kami akan mengulas kembali salah satu momentum berharga dalam perjuangan pergerakan nasional, yaitu Kongres Pemuda I yang berlangsung pada tahun 1920. Kongres Pemuda I merupakan sebuah pertemuan yang mempertemukan berbagai organisasi kepemudaan dari berbagai daerah Nusantara. Organisasi-organisasi tersebut seperti Jong Java, Jong Sumatera Band, Jong Ambon, Jong Batak Band, serta beberapa perkumpulan pemuda lainnya berkumpul dengan satu tujuan utama, menyatukan visi perjuangan pemuda dalam memperkuat rasa kebangsaan Indonesia. Berikut video dokumenter mengenai Kongres Pemuda I dalam tayangan tersebut. Kongres ini diprakarsai oleh Perhimpunan Pelajar-Pelajar Indonesia atau PPPI. Sejumlah organisasi pemuda yang beranggotakan pelajar dan mahasiswi dari berbagai daerah di tanah air. Mereka mengundang 10 organisasi kedaerahannya untuk berkumpul dalam satu forum besar yang belum pernah terjadi sebelumnya. Hadir dalam kongres ini sejumlah tokoh muda bangsa, diantaranya Muhammad Tabrani selaku Ketua Kongres dari PPPI, Joko Mersaid, Wakil Ketua dari Jong Java, para wakil dari Jong Sumatera Bon, Jong Ambon, Jong Celebes, Jong Minahasa, dan Jong Batak Sport turut berperan aktif dalam diskusi. Pada hari pertama, suasana sidang terasa hangat namun penuh semangat perjuangan. Para pemuda membahas pentingnya kerjasama nasional karena selama ini organisasi pemuda berjalan terpisah. Menurut daerah asal masing-masing, para pemuda menyadari bahwa perpecahan hanya akan menguntungkan penjajah. Hari berikutnya pembahasan berlanjut mengenai bahasa persatuan. Sebagian peserta mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa bersama karena mudah dipahami dan telah digunakan luas di berbagai wilayah Nusantara. Gagasan ini mendapat sambutan positif dan menjadi salah satu pokok penting dalam kongres ini. Meski kongres belum menghasilkan keputusan momental seperti Sumpah Pemuda, pertemuan ini menjadi langkah awal terbentuknya kesadaran kebangsaan Indonesia. Para pemuda sepakat mempererat hubungan antar organisasi, menggalang kesatuan, serta merencanakan kongres selanjutnya untuk memperkuat perjuangan. Saudara-saudara, Jawa memang besar, tetapi tanpa ada saudara Sumatera, Batak, Ambon, dan lainnya, perjuangan kita tak akan berarti. Persatuan harus utamakan. Tapi bagaimana cara kita bersatu jika bahasa yang kita gunakan berbeda? Bahasa apa yang akan kita gunakan? Benar, kita punya bahasa sendiri, tapi bukan berarti kita tak ingin bersatu. Kita hanya perlu titik temu. Saya setuju, tapi persatuan tidak harus menghilangkan identitas kita dari Ambon, Jawa, Sumatera, maupun Batak. Tetapi kita berdiri dalam satu wadah yang sama. Saudara-saudara, bagaimana jika kita menggunakan bahasa Melayu? Bahasa Melayu itu umum dan sering digunakan. Bahasa Melayu. Saya rasa itu pilihan yang bijak. Halo pemirsa, di sini saya akan mewawancarai yaitu Ketua Anggota Kongres Pemuda I, yaitu Tuan Tabrani. Tuan Tabrani, apa tujuan utama diselenggarakan Kongres Pemuda I dari berbagai organisasi? Tujuan utamanya ialah untuk mengumpulkan para pemuda dari berbagai organisasi kedaerahan agar mereka bisa bertukar pikiran, menyatukan semangat, dan juga melihat bahwa perjuangan kita kali ini itu tidak boleh lagi terpecah belahkan oleh bedanya latar belakang. Jadi
Benar-benar kita harus memperjuangkan ini dengan satu kesatuan. Lalu, bagaimana pendapat Tuan melihat peran pemuda dalam memperjuangkan Indonesia? Pemuda adalah tenaga paling sedang dan paling berani untuk memikirkan hal-hal besar. Pemuda tidak terikat oleh kepentingan kolonialisme, feodalisme, dan amal. Maka dari itu, pemuda harus memimpin di depan, memimpin perbaharuan untuk negeri kita tercinta. Maka dari itu, masa depan suatu bangsa terletak pada kondisi pemuda. Oke, terima kasih Tuan Tabrani atas menyempatkan waktunya. Oke pemirsa, cukup sekian. Sampai jumpa di lain waktu. Terima kasih. Dua tahun pemuda semangat itu kembali dipertemukan dalam Kongres Pemuda kedua yang berlangsung pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1920. Kongres ini merupakan lanjutan dari upaya pemuda Indonesia untuk memperkuat rasa kebangsaan. Kongres ini dihadiri oleh berbagai organisasi pemuda di seluruh Nusantara, serta sejumlah organisasi lain yang berturut bersatu dalam semangat kebangsaan. Pada kongres ini, para pemuda berhasil menuliskan ikrar yang kemudian dikenal dan dikenal sepanjang masa sebagai Sumpah Pemuda. Dalam ikrar tersebut, para pemuda menyatakan satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa persatuan yaitu Indonesia. Momen inilah yang menandai lahirnya kesadaran nasional modern dan menjadi dasar kuat perjuangan menuju kemerdekaan. Hingga hari ini, permisah serangkaian dari Kongres Pemuda pertama hingga Kongres Pemuda kedua dipandang sebagai tonggak sejarah kebangkitan generasi muda Indonesia. Keduanya menjadi simbol bahwa perubahan besar dapat dimulai dari langkah-langkah sederhana yang dilantasi oleh tekad persatuan. Saudara-saudara, 2 tahun kita menunggu, 2 tahun kita mematangkan semangat, dan hari ini kita berkumpul untuk menentukan siapa diri kita sebagai bangsa. Benar, selama ini kita berorganisasi secara kedaerahan, seakan ada pembatas yang dibuat oleh penjajah. Namun kenyataannya kita tidak ingin terpisah. Kita Indonesia, satu Indonesia. Dengerin. Namun, walaupun kita berbeda-beda bahasa, berbeda-beda adat, tapi kita punya tujuan yang sama. Merdeka! Saudara-saudara sekalian, bangsa besar jadi lahir dari kesepakatan besar. Jadi izinkan kula ngusulakan 3 dasar persatuan. Sing pertama, kita kudu mengaku bertumpah darah siji. Sing keloro, kita kudu mengaku berbangsa satu. Sing kedua, kita kudu menjunjung satu bangsa sebagai bangsa persatuan. Terus bahasa apa yang akan kita gunakan? Bahasa Melayu yang kelak sebagai bahasa Indonesia. Baiklah, jikalau saudara dan saudara setuju, mari kita tegaskan dalam satu ikrar suci. Saudara-saudara, izinkan saya kali ini akan membawakan sebuah buku yang membuat sebuah harapan sebagai doa untuk Indonesia.
Saudara-saudara sekalian, marilah kita tegaskan dalam ikrar kita bersama. Kami, putra putri Indonesia, bertumpah darah satu, tanah air Indonesia. Mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Tiga, kami putra dan putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Oke pemirsa, di sini saya sudah mendatangkan satu narasumber, yaitu Tuan Sugondo. Tuan Sugondo, apa tujuan diselenggarakan Kongres Pemuda 2? Tujuan dilaksanakannya Kongres Pemuda 2 ini sebenarnya masih sama dengan Kongres Pemuda yang satu. Lalu ada lebih spesifiknya lagi, kita ingin membangun identitas dari negara kita tercinta. Seperti apa sih negara kita ini? Nah, seperti itu. Lalu siapa saja sih tokohnya? Tokoh-tokoh yang hadir dalam sidang Kongres Pemuda 2 ini yakni ada Amir Syarifuddin, Muhammad Jamil, perwakilan dari Jong Jafar, Jong Ambon, Jong Bataks, dan Jong Celebes. Oke pemirsa, cukup sekian. Terima kasih sudah menyaksikan video Kongres Pemuda 1 hingga 2. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, kita baru saja menyimak peran penting Kongres Pemuda dalam menyatukan semangat kebangsaan generasi muda Indonesia. Kongres ini menjadi tongkat terakhirnya komitmen bersama untuk membangun persatuan dan identitas nasional. Gus, jadi angin ya Gus. Ayolah, gerah nih di dalam. Akhirnya dapat tempat duduk deh. Capek juga ya. Aduh, saya rumah Gus rasanya. Sama saya juga. Ya. Lah, Kamu ngeliat apaan Dit? Gus, saya ngeliat orang pakai bajunya mirip kita Gus. Mending kita samperin aja yuk. Ayolah. Dit, kamu ngeliatnya di mana Dit? Tadi saya ngeliat orangnya di situ Gus. Dia udah muter di situ. Muter ke belakang. Mending kita duduk dulu sekalian nunggu orang yuk. Udah ya.
deh, kita cari tempat duduk aja. Dah, ada tempat duduk. Kita duduk di sini aja deh. Oke. Kamu mau cerita apa? Iya deh. Aku tadi waktu pas fitting baju, aku ngerasa kayak ada yang aneh gitu. Aneh? Kayak gimana? Iya, kayak pas aku lagi pakai baju, tiba-tiba ada yang ngajak gitu. Iya sih bener, aku juga ngerasain kayak gitu. Ya kan, tapi aku gak peduli sih. Kamu gak peduli sih? Aku malahan kepikiran banget. Aku takutnya malah ada hal buruk yang datang ke kita. Enggak lah, gak mungkin itu. Semoga aja sih ya. Di hadapan Anda saat ini, kami sampaikan kabar penting dari Yogyakarta. Tempat berlangsungnya sebuah pertemuan besar kaum perempuan tanah. Oh iya, sekarang kan ada kongres perempuan. Tanggal 22 Desember 1928, wakil-wakil dari berbagai organisasi perempuan berkumpul dengan semangat persatuan. Iya. Kongres Tapi ini sekarang memperlihatkan bahwa perempuan emangnya masih Indonesia zaman bukanlah sekedar yang ngabarin pengganti berita bangsa, pakai radio. tetapi juga pelopor Iya, yang siapa turut yang pakai mengangkat derajat radio? tanah air. Nggak zaman banget Dari deh. pertemuan itu pula terbentuk suatu berserikatan dilaksanakan. bersama Emang sebagai tahun tanda berapa kan? tekad dan persatuan Udah lewat. perempuan Indonesia Apa dalam jangan-jangan? memperjuangkan kemajuan dan kemerdekaan. Gak mungkin. Itu ada ibu-ibu. Kita tanya aja yuk. Bu! Aduh, kenapa sih Neng ngagetin aja? Santai kali Bu, kita juga mau maling. Aduh, ya udah. Kenapa Neng? Bu, maaf aja nih ya. Kalau boleh tahu, sekarang tahun berapa dah? Masa gitu aja nggak tahu sih Neng? Sekarang kan tahun 1928. Hah? 1928? Iya Neng, masa gitu aja nggak tahu sih? Bu, nggak usah bercanda dah. Sekarang kan tahun 2025. Hah? 2025? Jangan ngadi-ngadi deh Neng. Sekarang kan 1928. Hah? Tadi saya dengar-dengar ada berita bakal ada kongres perempuan. Kalau baru tahu tempatnya di mana deh? Kalau tempatnya sih saya lupa ya di mana. Tapi kayaknya saya ingat deh jalannya di mana. Di mana tuh Bu? Jalannya itu Neng dari sini lurus aja. Udah gitu nanti Neng belok kanan, belok kiri, belok kanan, belok kiri, lurus, terus belok kiri lagi Neng. Udah gitu nanti ada di situ tempatnya. Aduh Bu, panjang bener ya Bu. Iya juga ya. Duh, tadi belok mana sih? Belok kanan ya? Jauh banget sih. Belok kanan atau belok kiri deh? Kiri ya? Wah, Enda, ternyata banyak orang banget ya di sini. Iya, yuk, kan pesertanya dari berbagai daerah. Yaudah lah, ayo, buruan, rekam. Oh iya, siap. Dah, lihat deh. Di sana kok banyak orang banget ya? Apa jangan-jangan mereka panitia dari kongres perempuan? Bisa jadi. Yaudah deh, kita wawancari aja yuk. Permisi Mbak, apakah boleh saya wawancarai Anda? Selanjutnya kita beralih kepada salah satu peristiwa bersejarah lain, yaitu Kongres Perempuan Indonesia. Jika Kongres Pemuda menjadi simbol persatuan kaum muda, maka Kongres Perempuan mencerminkan langkah besar kaum perempuan dalam memperjuangkan hak, martabat, serta kesetaraan. Kongres Perempuan Indonesia yang diselenggarakan pada tahun 1928 menjadi wadah berbagai organisasi perempuan untuk bersatu dan menyuarakan aspirasi mereka dari isu pendidikan, pernikahan anak, hingga peran perempuan dalam kehidupan berbangsa. Semuanya dibahas dengan semangat perubahan. Berikut video dokumenter Kongres Perempuan. Selamat menyaksikan. Baik Mbak, bisa memperkenalkan nama Mbak dan peran Mbak dalam Kongres Perempuan ini? Baik, perkenalkan nama saya Siti Munjiah. Saya salah satu wakil ketua Kongres Perempuan dan saya berasal dari organisasi Aisyah. Saya bersama rekan-rekan saya dari organisasi perempuan di Indonesia. Terima kasih Mbak Siti Munjiah. Kalau boleh tahu, tahun ini kira-kira fokus utama dari Kongres itu apa ya Mbak? Tahun ini kami fokus pada penguatan kepemimpinan perempuan muda, termasuk diskusi dan penguatan pengalaman. Pertanyaan terakhir Mbak, apa pesan untuk perempuan di luar sana? Tetap percaya diri, gunakan suara kalian, dan jangan ragu untuk mengambil peran. Baik Ibu Siti Munjiah, terima kasih banyak atas waktu dan penjelasannya mengenai apa saja yang dibahas dalam Kongres Perempuan hari ini. Semoga apa yang diperjuangkan dapat membawa perubahan nyata bagi Indonesia.
Permisa dari Yogyakarta pada Desember 1928. Suara perempuan Indonesia menggema lewat Kongres Perempuan pertama Indonesia. Untuk pertama kalinya, berbagai organisasi perempuan dari seluruh Nusantara berkumpul, menyatukan langkah dan membahas isu besar mulai dari pendidikan, perlindungan perempuan dan anak hingga meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kongres ini bukan sekadar pertemuan, tetapi awal lahirnya gerakan perempuan modern di Indonesia. Dari sinilah terbentuk Persatuan Perempuan Indonesia yang memperkuat perjuangan mereka di tingkat nasional. Permisah semangat kongres inilah yang kemudian kita kenang setiap tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu. Bukan hanya untuk merayakan peran ibu, tapi juga mengingat keberanian perempuan Indonesia yang berdiri dan bersuara demi kemajuan bangsa. Semoga dengan pertemuan ini menjadi awal kebangkitan bagi perempuan di Indonesia. Nah, topik pertama itu adalah pendidikan bagi perempuan. Kepada Nyi Hajar Dewantara, dipersilahkan. Nah, maka dari itu, kita harus memperjuangkan sekolah di setiap daerahnya. Pendidikan tidak hanya untuk segelintiran orang saja. Saya setuju dengan pendapatnya Hajar. Bagaimana pendapat saudari sekalian? Setuju. Selanjutnya, perkawinan anak. Kepada Ibu Sunariyati Sukemi, dipersilakan. Saudari semua, banyak anak perempuan yang dinikahkan pada usia yang sangat muda. Oleh karena itu, kita harus memperjuangkan perlindungan hukum. Di kampung saya, biasanya anak perempuan dinikahkan muda agar tidak menjadi beban keluarga. Itu sebabnya, kita harus mengedukasi masyarakat bahwa masa depan anak perempuan tidak boleh dikorbankan. Saudari-saudariku, organisasi perempuan kita itu banyak, namun bergerak dengan sendiri-sendiri. Bagaimana jika saya usulkan agar kita dapat membuat satu perikatan agar suara perempuan Indonesia lebih kuat? Saya setuju, bila kita bersatu, tidak ada lagi yang meremehkan perjuangan perempuan itu bukan hal yang tidak penting. Baik, saudari-saudari, hari ini kita tidak hanya mencatat sejarah, namun kita menggerakkan sejarah. Anak-anak perempuan kita nanti akan mengenang sebagai hari di mana ia akan dihargai. Nah, dengan adanya kongres ini, kita bentuk Perikatan Perempuan Indonesia. Marilah kita berdiri bersama demi kemajuan bangsa dan kaum perempuan. Baik, Kongres 1928 ini ditutup. Semoga bisa menjadi cahaya bagi masa depan perempuan di Indonesia. Demikian rangkaian laporan mengenai Kongres Perempuan. Memasuki penghujung acara, kami akan menutup perjumpaan kita malam ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Saya Siva Cara Dan saya Haula Salimatillah dari Servis Studio pamit undur diri. Selamat malam. Saya banget ya Anda. Iya yuk, aduh aku kangen HP aku. Aku juga mau balik lagi ke zaman modern. Tapi gimana caranya? Gak tau yuk. Ayo kita pergi sama modern aja. Yaudah. Tapi dipikir-pikir, seru juga ya hidup zaman dulu ya teh. Iya sih yuk, orang-orangnya kayak lagi tenang gitu. Iya, tapi kok gak ada perang-perangan sih? Katanya di zaman dulu tuh ada perang Belanda. Belum kan yuk, mungkin besok. Hai. Ada pohon. Yuk kita duduk situ. Yuk. Terus gimana ya? Aduh, capek banget ya Enda. Lagi di sini. Panas banget tapi. Kalau aku jadi hitam gimana? Apanya emang? Ih. Udah, tidur aja di sini. Panda tadi sakit banget dan ini bener ketiduran. Ya yuk sekarang jam berapa? Aduh, kapan sih pulang ke jam modernnya? Udah gak kuat, aku kangen banget sama papi aku. Kalau lihat sekeliling kayak beda gitu nanti bangunannya. Ya ada bangunan itu, bangunnya kan gak ada. Ya juga ya. Ya udah deh, kita jalan dulu aja. Semoga ya kita Endah, itu ada orang yang bawa
Levi's. Apa? Kayaknya kita berada di lagi zaman modern. Lihat ah. Akhirnya dah, aku seneng banget udah balik lagi ke zaman modern. Udah lah ya, tugas reportase kita juga udah selesai. Iya, tinggal nanti kita kirim aja ke bos yang rese banget itu. Oh iya deh, kita bisa tidur lagi. Yes. Liburan. Betul banget. Kita ketemuan dan gas. Hysterical and useless. Hysterical and you know where you are. You know where you are. Floor collapsing, floating, bouncing back and one day I'm gonna grow away. Chemical reaction, hysterical and useless. Hysterical. Dua, tiga. Get married one day. Empat lahiran. Lahiran apa sih? Ih, sampai hitam. Oh, oke. 1, 2, 3. Guys, dia jatuh. Wah, mampus, Wak. 3. Lah, kenapa kalian nggak jalan? Perempuan? Belum. 2, 3. Perempuan adalah pendidik pertama bagi anak. Bila perempuan tidak berpendidikan, lalu bagaimana untuk mencerdaskan? Tuh, 2, 3. Benar nih, di daerah saya masih banyak perempuan yang belajar membaca seadanya dan mereka tidak pulang. 1, 2, 3. Iya, sekarang ada orang perempuan. Ada jendela ngadep sini, Reh. Nah, kenapa ngadep sana, ngadep sini? Dia aja, siap. Kan saya nanya ke Akram ukuran koran itu berapa? Terus kata Akram kalau di PJ koran mah 20 kali 30. Terus saya bilang mendengarkan kopi tak bergantian. breaking news guys. Oh my god. Guys, listen. 11-2 belum mengembalikan yang namanya proyektor. Guys, so scared. Look our face. Malam subuh pagi, nggak GO nih. Bete banget sumpah, Damar, I hate you. Aktris KW aja udah pusing, gimana jadi aktris beneran, Miska? Tapi gambar KW nih, bos. Aku next time nggak mau ikut. Jadi itu tuh ya, kalau misalkan di sini, dia tuh kayak dari situ tuh udah. Indahnya pemandangan. Walau sulit utarakan Rasidin, Allah. walau jarang ku
vida